WJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman, welcome back to Feast at Home for Stars Club. Yeay, seneng banget kita bisa kumpul bareng lagi untuk PW bareng, untuk mendengarkan firman Tuhan bareng, belajar, dan kerjain activity. Ya kan? Semoga semua teman-teman dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan talk kita di bulan ini, Freedom to Choose. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita ikutin bareng-bareng Feast at Home for Stars Club ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita siapin ambil posisi yang enak untuk PW bareng-bareng kita mau menyembah dan memuji Tuhan bersama. Yuk, kita semua mau bersorak dengan penuh semangat. Yuk, berdiri semuanya. We wanna proclaim bahwa Allah telah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, for our amazing and awesome Jesus. Saat ini kita mau tenangkan diri kita. We want to worship His holy name. Dia adalah Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup di dalam hati kita semua. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita, and we want to worship His holy name. Hanya karena pengorbanan dan salibnya kita semua selamat, kita semua ditebus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, memang benar karena salib-Mu kami bisa hidup. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Thank you for your cross. Thank you for your love. Untuk kami, untuk orang tua, untuk semua teman-teman kami dan keluarga kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bless us, O Lord. Dan tuntun kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini, yuk kita panggil kakak pembawa firman. Hai guys, kembali lagi sama aku Kak Ariel di Feast at Home for Stars Club. Yay! How are you all? Hopefully you are in a good place, you are happy and you have a grateful heart. Nah, untuk tema kita di bulan ini kan adalah freedom to choose. Dan untuk pertama kita udah belajar gimana keputusan kita bisa mempengaruhi diri kita. Untuk talk kedua kita belajar tentang our choices affect our relationship with God. Dan di talk yang ketiga ini kita akan belajar tentang our choices affect others. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang firman Tuhan, yuk sekarang aku mau ajak kita sama-sama siapin Alkitabnya. Kita siapin Alkitab ini dan persiapkan hati dan biarlah lagu ini sebagai pujian. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, langsung aja yuk kita buka dengan ayat hafalan kita di bulan ini. Masih pada ingat nggak dari mana? Dari Yakobus 1 ayat 5a. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Satu kali lagi, Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah teman-teman, jadi dari ayat hafalan kita di bulan ini kita bisa belajar dan diingetin supaya saat kita kekurangan hikmat atau kita lagi bingung saat mengambil keputusan tuh kita bisa minta loh kepada Tuhan kita. Nah tapi sebenarnya hikmat itu apa sih Kak? Simpelnya hikmat itu adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan setelah itu kita melakukannya. Jadi kita harus memilih dengan bijaksana setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan-pilihan di dalam hidup ini. We have to choose it wisely. Dan minta bantuan Tuhan, minta bantuan Roh Kudus saat kita melakukan itu kalau lagi susah atau bingung. Untuk hari ini kita akan belajar dari talk ketiga kita yaitu our choices affect others. Jadi gimana keputusan kita tuh bisa berpengaruh kepada orang lain, orang di sekitar kita. Baik berpengaruh secara positif ataupun negatif loh. Nah untuk lebih mempermudah gimana kira-kira teman-teman bisa ngerti, aku mau sharing dikit ya dari pengalaman aku. Nah jadi cerita yang pertama adalah tentang aku dulu pas masih sekolah. Aku ini punya temen yang dalam satu grup gitu, sekitar 5-6 orang. Sebut aja aku punya teman namanya Adele gitu, misalnya ya. Nah, suatu hari aku datang pagi ke sekolah, teman-teman aku yang
lain udah berkumpul, tapi pas aku lihat kok ada Adele di ujung lagi duduk sendiri. Terus aku bingung kayak, loh kenapa kok Adele sendiri ya si Adele ini. Terus akhirnya aku nyamperin ke teman-temanku yang rame-rame itu, aku nanya, hai gitu, kok si Adele sendiri duduk di sana? Terus ternyata aku diceritain kalau mereka itu lagi musuhin temen aku si Adele ini. Terus aku kayak, loh kok kaget banget kenapa mesti dimusuhin gitu. Terus aku kasihan kan sama temenku Adele. Sampai akhirnya pas lagi pada ngumpul itu mereka bareng-bareng, akhirnya aku datang ke Adele. Terus aku bilang, hai Adele, gimana kamu? Terus dia bilang, terus dia bilang dia sedih karena sampai dimusuhin, dia nggak tahu dan gak bermaksud juga untuk nyakitin perasaan temen aku yang lain itu katanya. Tapi dia kaget kok sampai dimusuhin ya. Terus akhirnya kan aku datang ke dia, aku ajak ngobrol. Terus aku bilang, iya sabar ya Adele. Terus aku bilang, biar dia bisa tenangin hati dan berdoa aja. Maafin temen-temennya kalau mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka bikin untuk memusuhin Adele ini kan sedih sebenarnya. Terus ya udah akhirnya si Adele tenang, terus akhirnya dia bisa tersenyum sedikit. Terus beberapa hari kemudian kita kan semuanya udah baikan gitu ya. Akhirnya teman-teman aku ini udah nggak musuhin si Adele lagi. Terus akhirnya si Adele datang lagi ke aku. Terus dia bilang, hai Ariel, dia bilang gitu. Iya, terus aku bilang kenapa? Terus di situ ternyata dia berterima kasih kepada aku secara personal. Dia bilang, thank you ya waktu itu kamu udah datang ke aku dan kamu bilang supaya bisa tenangin hati dan berdoa maafin mereka. Karena dengan aku datang ke dia dan aku bisa bilang just say hi gitu saat itu pas dia lagi dimusuhin, ternyata dia seneng banget dan dia ngerasa bahwa dia dicintai. Jadi dia ingat kalau dia ternyata masih ada orang lain yang peduli sama dia walaupun dia saat itu lagi sedih. Dan pas aku denger itu jujur aku kaget karena ternyata keputusan yang aku ambil untuk datang ke dia dan aku bilang say hi, terus aku nanyain dia gimana, itu membuat hati dia lebih tenang dan akhirnya dia jadi lebih gampang ngejalaninnya dan dia mau memaafin yang lain gitu. Dan setelah itu akhirnya aku bersyukur dan aku bisa belajar lebih kayak gimana keputusan aku berpengaruh kepada orang lain gitu. Dan beda dengan skenario yang lain dimana anggap aja 1 tahun kemudian aku menjadi orang yang musuhin temen aku. Jadi ini bukan Adele, udah beda orang. Jadi anggap aja ceritanya namanya Bella ya. Jadi satu waktu itu emang aku lagi sebel sama dia karena satu dan lain hal. Terus aku juga nggak tahu kenapa. Terus pada saat itu akhirnya aku ngajak teman-teman aku untuk musuhin si Bella ini. Dan bener aja terjadi, ternyata pada ikut-ikut. Padahal mereka nggak tahu kenapa bener-bener harus musuhin kan. Waktu itu aku juga nggak ngerti, cuman Tuhan ampuni aku. Tapi saat itu aku bilang, udahlah kita nggak usah temenan sama dia. Dan ternyata pas aku tahu beberapa hari kemudian dari orang lain bahwa ternyata si Bella ini tuh sedih banget sampai dia beberapa kali nangis di sekolah karena aku telah mengambil keputusan untuk memusuhi dia. Apalagi aku juga ngajak ke teman-temanku yang lain untuk musuhin dia aja. Dan akhirnya pas saat itu dia aku tahu kalau dia nangis gitu sampai aku sampai akhirnya aku merasa bersalah banget kan, kayak aku langsung ketegur Tuhan kayak kenapa sih aku harus sampai musuhin dia. Kan padahal bisa aja kalau aku nggak suka sama dia, ada yang aku nggak suka, aku bisa ngomong ke dia kenapa cara dia gitu. Cuman akhirnya di situ aku langsung feel guilty banget. Aku langsung akhirnya aku minta ampun ke Tuhan. Di situ aku kayak Tuhan maaf ya. Terus aku akhirnya langsung datengin ke temen aku si Bella ini dan aku bilang maaf banget ya, aku nggak bermaksud untuk sampai bikin kamu sesakit hati itu sampai nangis-nangis. Aku juga nggak tahu kemarin aku kenapa sampai bisa memutuskan mau memusuhi kamu gitu. Dan setelah itu akhirnya dia mau memaafin aku. Terus akhirnya kita ngobrol kenapa gitu, akhirnya masalahnya selesai. Nah teman-teman, jadi dari cerita aku yang tadi ada 2 cerita ya, dimana cerita pertama aku bisa menjadi orang yang mengambil keputusan dengan benar atau abis itu bisa memberikan dampak positif. Tapi ada juga cerita aku yang pernah aku alamin juga, aku lalui, dimana aku menjadi orang yang mengambil keputusan secara tidak baik, tidak benar, dan itu bisa mempengaruhi teman aku si Bella dengan cara yang negatif gitu. Jadi aku mau ajak teman-teman banget gimana ingat supaya saat kita mengambil keputusan, saat kita mau
bertindak, saat kita mau ngomong sesuatu gitu tuh kita harus ingat kalau ada orang lain di sekitar kita yang bisa terpengaruh gitu, baik secara baiknya atau tidak baiknya. Jadi itu teman-teman, aku mau ajak kita semua dan aku pun juga masih terus belajar untuk gimana saat ngambil keputusan, ingat ada orang lain loh di sekitar kita yang bisa terpengaruh. Nah, jadi kan kita udah belajar gimana keputusan kita bisa berpengaruh secara positif dan negatif, dan kita akan belajar dari 2 ayat yang mendukung itu, yaitu dari Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, jadi dari ayat Amsal 22 ini kita diajarin dan diingetin bahwa dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, itu pada akhirnya bisa menjadi seperti diri kita sendiri. Yaitu artinya, jadi kita saat berteman, saat kita ngapain pun, kita tuh harus berhati-hati, terutama dalam berteman, yang memilih teman dekat, kita harus berhati-hati dan kita harus meminta tuntunan Tuhan untuk tahu kan, Tuhan ini teman yang baik atau bukan ya, atau malah ternyata teman ini bisa membawa pengaruh yang buruk ke kita karena kita berteman dekat dengan mereka gitu. Kita juga akan belajar satu lagi dari ayat Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi biarlah kita menjadi orang yang bijaksana dalam memilih dengan siapa kita berteman, bergaul. Karena ketika kita memilih bergaul dengan orang yang benar, setiap keputusan yang kita ambil bisa menjadi bijaksana. Tetapi sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang tepat, maka keputusan kita pun akan menjadi kurang tepat. Nih misalnya, kita sama-sama punya teman dekat. Kita tahu kalau besok tuh ada PR dari guru kita. Terus tiba-tiba teman dekat kita ini ngajak, main game yuk. Terus kita kayak, oh iya, tapi kan belum ngerjain tugas gitu. Terus temen kamu bilang, udahlah gak apa-apa, nanti aja kerjainnya, yang penting kita main game dulu yuk. Tadi kan udah belajar, sekarang kita main game aja, gini. Ternyata abis itu kalian kayak, oh yaudah, terus kalian ikutan main game. Tapi ternyata pas kalian main game itu kelamaan, sampai akhirnya kalian lupa ngerjain tugas. Terus besokannya, pas gurunya nanya, tugasnya udah selesai. Terus kalian berdua ternyata sama-sama belum ngerjain karena keasikan main game. Nah, teman-teman bayangin gak sih, jadi gimana dengan siapa kita memilih berteman tuh bisa mempengaruhi keputusan kita juga. Mungkin kalau yang tadi karena malas, tapi bisa juga misalnya kita punya teman yang baik, yang suportif, yang ingetin kayak, jangan lupa ya ngerjain tugas gitu. Besok kan kita ada PR, terus besokannya ternyata kita jadi ingat karena udah diingetin, jadi besoknya PR selesai. Hanya kita harus belajar untuk bijaksana di dalam Tuhan. Dan ingat terus kalau kita punya influence, kita bisa berdampak bagi orang lain, dampak positif ataupun negatif tergantung kepada keputusan kalian. Apakah keputusan yang bijak dan benar atau keputusan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saat orang lain lagi musuhin temennya, atau orang lain lagi ngata-ngatain orang, atau lagi marah-marah karena suatu hal, atau mungkin teman kalian lagi bikin hal yang tidak baik, jangan sampai kita jadi sama seperti yang tidak baik itu, tapi kita harus memilih keputusan yang benar untuk menjadi bijak, untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa mengasihi sesama dengan respect gitu. Karena happiness, respect, giving, loving is a choice from us to others. Oke, jadi pilihlah semua yang benar dan baik, bijak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, yuk sekarang kita siapin hati kita lagi untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di Feast at Home for Stars Club. Terima kasih Tuhan juga atas setiap firman yang telah disampaikan mengenai
bagaimana keputusan kita bisa berpengaruh kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif. Tuhan, kami ingin memohon biarlah Engkau senantiasa menyertai kami dalam mengambil keputusan, supaya bisa mengambil keputusan yang bijak dan benar menurut kehendak-Mu, dan biarlah kita juga terus memilih kebenaran-Mu dan juga sukacita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Stella. Yeay! Nah, seperti yang tadi sudah diceritain sama Kak Ariel, dalam hidup kita ini, keputusan-keputusan kita itu akan bisa berdampak ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi dalam hidup kita tuh nggak selalu membuat keputusan yang tepat nih teman-teman. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang membuat kita jadi menyesalinya. Nah, tapi tenang saja teman-teman, karena Tuhan kita itu baik banget. Dia memberikan kita kesempatan untuk membuat keputusan itu bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Nah, teman-teman, pada hari ini Kak Stella mau ajak teman-teman semua untuk membuat surat yang isinya adalah isi hati teman-teman. Isi hati yang seperti apa nih yang dimaksud? Maksudnya begini teman-teman, seperti yang tadi Kak Stella bilang, mungkin dulu kita pernah membuat keputusan yang membuat kita menyesal nih. Nah, keputusan-keputusan yang gak tepat itu mungkin tidak terselesaikan. Dalam arti misalnya nih, kalau misalnya kalian marah-marah ke orang tua, tapi setelah kalian marah-marah, kalian enggak meminta maaf nih kepada orang tua. Padahal seharusnya kan kalian minta maaf tuh sama orang tua, tapi karena mungkin malu atau gengsi atau apapun, kalian jadi nggak meminta maaf. Nah, jadi di surat ini kalian bisa menuliskan perasaan-perasaan atau isi hati kalian itu. Atau misalnya juga nih, kalau teman-teman pernah kesal atau marah atau sedih, kemudian orang tua kalian membelikan makanan kesukaan kalian, atau menghibur kalian, atau mungkin masak sesuatu yang membuat kalian happy, atau mungkin ngajak jalan-jalan. Nah, mungkin setelah itu kalian merasa senang, tapi kalian belum berterima kasih. Nah, isi dari surat ini itu adalah perasaan-perasaan semacam itu, di mana ada hal-hal yang dulu tidak kita lakukan, tapi sekarang teman-teman bisa mengungkapkannya melalui surat ini. Nanti surat ini akan kita hias sesuai dengan suasana hati yang sedang kita tulis di situ. Misalnya nih, kalau misalnya kalian mau menunjukkan perasaan sayang dengan saudara atau dengan orang tua, kalian bisa memberikan hiasan-hiasan di situ dengan nuansa pink atau biru muda. Atau kalau misalnya nih kalian mau menuliskan perasaan terima kasih atau ya perasaan terima kasih misalnya, itu kalian bisa memberikan warna-warna yang cerah seperti warna kuning atau warna-warni. Nah, jadi di sini Kak Stella mau ajak kalian untuk ambil keputusan untuk berani mengungkapkan apa sih sebenarnya isi hati kalian kepada orang-orang yang kalian cintai. Yuk, langsung aja kita buat surat kita. Sebelum kita mulai, kita siapkan dulu kertas A4, kemudian benang wol yang teman-teman potong kurang lebih 40 cm, tusuk gigi, mangkok kecil, dan juga cat air. Yang pertama, teman-teman campurkan cat air sehingga teman-teman mendapatkan warna yang teman-teman mau. Kemudian jangan lupa ditambahkan air sedikit saja teman-teman, supaya tidak terlalu kental namun juga jangan terlalu encer ya. Kemudian benang wol yang sudah dipotong kurang lebih 40 cm itu teman-teman celupkan ke dalam cat air, tapi disisakan sedikit ya. Lalu benang yang sudah teman-teman celupkan, teman-teman angkat dan letakkan di bagian dalam kertas, lipatan kertas, sambil dibentuk pola. Polanya bebas ya teman-teman, boleh zigzag atau apapun. Kemudian teman-teman lipat dan teman-teman tarik benang wolnya secara perlahan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini silakan teman-teman diamkan dulu sampai dia kering, atau kalau teman-teman masih mau menghias, teman-teman bisa menggunakan jari-jari teman-teman. Misalnya, Kakak kasih contoh ya, seperti ini. Itu juga bisa, jadi semua tergantung dengan teman-teman sendiri ya. Kemudian ini ditunggu sampai dia kering. Nah, tadi Kak Stella ada buat beberapa, ada yang pink, ada juga yang orange, dan ada yang ungu. Yang ungu hasilnya seperti ini. Kemudian, ini kita balik lipatannya. Dan di bagian dalam, teman-teman tulis surat teman-teman ya. Yeay,
surat kita sudah jadi. Kastela ada buat 4 buah nih. Ada yang untuk orang tua Kastela, teman Kastela, dan juga saudaranya Kastela. Nah, tinggal surat-surat yang sudah kita tuliskan itu kita berikan kepada orang-orang yang kita tuju ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Kastela mau ngajak kalian untuk mengambil keputusan. Tinggal bagaimana teman-teman mau atau enggak nih men-sharingkan kebaikan itu. Will you grab it? Sampai jumpa di activity kita berikutnya. Dadah! Yeay, thank you Kastela untuk activity-nya. Teman-teman jangan lupa pada kerjain ya. Pokoknya tetap semangat terus dalam mengambil keputusan yang baik dan benar menurut kebenaran Tuhan. Dan misalnya kalau sampai ada keputusan salah yang dibuat berpengaruh pada orang lain, gak apa-apa, kita minta ampun ke Tuhan, kita balik lagi, dan kita setelah itu belajar ngambil keputusan yang lebih baik lagi. Oke? Tetap semangat terus. So, that's it for today's Quiz at Home for Stars Club. Hopefully you are all blessed, and if you are blessed, please share this link to your friends, to your siblings, atau siapapun yang kalian mau share. Okay, and we'll see you again next week di Feast at Home for Stars Club. Okay, thank you. Stay safe, stay healthy, stay blessed, and you are loved. God bless. Please like and subscribe.